Puji Tuhan, selamat malam kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung. Ya, kita hari ini kedatangan tamu yaitu Bapak Pendeta Daud Tony yang akan melayani kita dalam tanya jawab. Nah, karena memang di situasi-situasi seperti ini kita perlu untuk membahas tentang satu topik yang saya yakin semua orang pasti mau tahu, yaitu masa depannya COVID ini gimana. Karena kita sekarang tinggal di masa-masa yang nggak pasti, kita nggak tahu yang benar yang mana, kita nggak tahu kayak gimana, apa yang harus kita lakukan. Nah, kita mau bicara kepada sahabat saya yaitu Bapak Pendeta Daud Tony yang akan membahas hari ini tentang gimana masa depan COVID ya, bukan berarti COVID ada masa depannya. Tapi gimana nih, apa yang harus kita lakukan, sampai kapan kira-kira kita harus seperti ini. Ya, kita mau bahas sama-sama dengan Bapak Pendeta Daud Tony. Shalom Pak Daud Tony. Selamat Michael. Selamat apa Pak? Selamat aman. Selamat aman, iya Dan Pak. salam Gimana? waras. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Gimana Oke. Pak Daud kabarnya? Kita doa dulu. Ya, kita boleh doa dulu. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati kami semua Tuhan, lawat secara pribadi kami Tuhan, dan nama Yesus yang dimuliakan. Berkati firman, berkati kami semua. Demi nama Yesus yang percatakan, amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau dengar dari Pak Daud. Gimana Pak Corona ini Pak? Corona ini kan sudah saya beritahu sama Michael dan semuanya, Ya, di YouTube maupun di live semua, ya, itu 2020 kira-kira bulan Desember, ya. bahwa corona ini akan bermutasi terus sampai 5 tahun, dimulai tahun 2021. Dimulai tahun 2021. Ya. Nah, itu akan bermutasi terus, itu nanti kita semua akan belajar normal itu tahun 2022. 2022 itu baru belajar normal. Belajar normal, itu tepatnya bulan Januari, Ya, itu baru belajar. wow. Iya, Nah, COVID ini, corona ini, kasusnya akan sama seperti kasus influenza atau flu biasa 5-10 tahun ke depan. iya, Nah, jadi ini akan bukan hanya mutasi berhenti sampai sekarang, ini akan mutasi terus sampai 5 tahun. Dan mutasinya ini nanti puncaknya itu error. ya, Nah, apa yang harus kita lakukan? Makanya kan saya ini pelayanan kemana-mana ya. iya Pak. Saya sudah sampai di Palu, sudah sampai di Makassar, sampai Bali, Surabaya, Jakarta, PP pulang pergi. Ya, Nah, setiap kali saya di mobil, saya hanya selalu ini aja Michael, nyemprot gini aja. Saya semprot gini aja. Nah, gini aja Michael. Iya. Nah, Iya. dan kalau mau khotbah, saya nyemprot seperti itu aja. oh iya, Jadi sebelum orang ribut masalah dari Delta lah sampai Alpha lah. Nah, saya udah pokoknya saya jaga benar-benar gitu iya, loh. iya, iya. Nah, dan kita penting harus jaga kesehatan. Iya Pak Daud. Nah, jaga kesehatan, jaga penting jangan stres. Jangan stres ya. Nah, justru kalau kita ini banyak tahu itu malah stres. Iya, Nah, makanya ada waktunya lebih baik kita enggak usah banyak tahu. oke. Ya penting enjoy, jalani aja. Iya, Nah, penting protokol kesehatan. iya, Kita hati-hati. iya. Dilip pun ya hati-hati juga, Ya. semprot gitu aja ya. Iya, iya, Tapi jangan paranoid. iya. Nah, karena hidup dan mati ada jadwalnya. Yes, yes. Gitu loh. Ya. Jadi COVID ini gimana? Tahun ini terus Michael. Oh, jadi sampai Desember ini bakal kayak gini terus Pak kondisi ini? Yang jelas bukan seperti ini ya. Iya. Tapi yang jelas kondisi COVID ini tetap ada. Hmm. Bahkan 5 tahun ke depan pun tetap ada Mas Iya, Ian. iya, iya, iya. Tetapi sudah puncaknya error. Iya. Jadi kasusnya kayak kasus flu biasa. Iya, iya, iya. Jadi COVID Corona ini tidak bisa hilang Iya. di muka bumi ini. Bakal tetap ada ya Pak ya. Nah memang yang Pak Daud Tony bilang ini memang itu sesuai dengan yang dokter katakan. Memang para dokter juga bilang nanti kita harus hidup dengan corona ini. Nah sementara kan kita semua orang sedang ketakutan, mereka sedang di rumah, mereka nggak berani keluar. Nah pesannya Pak Daud kan tadi udah dimulai dengan berkata bahwa kita jangan stres. Ada nggak Pak beberapa tips? Kan Pak Daud Tony udah dari tahun lalu sampai sekarang tetap nggak kena corona meskipun udah traveling kemana-mana. Nah misalnya mungkin ada 3-4 tips gitu supaya
orang-orang di rumah bisa dapat bahan gitu. Saya mereka- sudah dicek darah, Ya, cek darah, ya, cek liur, Ya. semua dicek saya udahan. Ya. Ya karena saya enggak mau ribut aja lah. Ya, Ya udahlah ya. mau cek-cek aja lah. Ya. Nah, itu dicek ini darah sampai ini saya itu tidak reaktif. ya, Artinya tidak pernah terinfeksi. ya, Nah, karena apa? Saya banyak makan buah-buahan. ya, Seperti saya cerita sama Michael itu pisang, jambu biji, alpukat, keempat itu yaitu seledri. Pokoknya minum setiap hari jus itu aja Michael. Ya, itu Dan satu. jangan takut, artinya apa? Lebih baik ada waktunya itu kita tidak tahu daripada tidak tahu. ya, 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 Karena justru semakin tahu semakin bingung. ya, Nah, supaya tidak stres apa? Ada kesibukan. ya, Nah, kesibukannya gini, apa yang saudara tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan, itu masa depan. ya, Jadi justru dalam kondisi seperti ini, asah kemampuan, pertajam kemampuan yang Anda ketahui. ya, Kedua ya, saya memberitahu dari awal, sejak sebelum pandemi juga, 2019, saya memberitahu semua harus berkebun. oke, Kenapa saya suruh berkebun? Karena Tuhan sudah memberitahu saya bahwa kondisi seperti ini baru belajar normal 2022. Jadi makanya saya berkebun, tidak Ya. stres. ya. Ada ketiga Pak? Ya, yang ketiga, ya penting gini ya, kita harus betul-betul dekat dengan Tuhan, Yes, memuji, menyembah Tuhan. ya, Dan yang penting gini Michael, justru gini nih ada keuntungan untuk saya juga. ya, Keuntungannya apa? Supaya saya banyak bersama keluarga. ya, ya, Karena saya kan pernah ngalami 10 tahun jarang pulang karena tugas pengamanan iya, ya. iya, iya. Jadi justru saat ini ada gunanya juga. Ya. Kenapa? Sekarang ini yang kena dampaknya bisnis, ini bukan hanya dunia terang, dunia gelap pun juga ngalami. Maksudnya dukun Pak? Ya, dunia gelap pun mengalami. Misalnya prostitusi, Oh oke. Iya, pelacuran, iya, iya, itu iya. juga mempengaruhi, Iya, berkurang juga. Setuju, Kenapa? setuju. Takut kena corona. Setuju, setuju. Betul? setuju, betul. Jadi bisnis dunia gelap pun juga Benar, benar. ngalami ini, dukun Iya. pun juga ngalami. Iya. Orang jadi takut. Nah, Pak, tadi kalau kita bicara tentang bisnis ya, bisnis kan pada hancur. Nah, ini solusinya gimana ini Pak? Soalnya banyak orang itu mereka bingung apa yang harus mereka lakukan beberapa tahun ke depan. Selain berkebun, misalnya kan mereka terus yang nggak punya uang beli tanah, Oke, apa yang harus dilakukan? Apa mereka terus ngelakuin bisnis mereka bertahan atau gimana Pak? gini, untuk menghadapi masa krisis seperti ini, Ya. pertama, hindari utang bank. Oke. Tapi kalau sudah utang bank, yang kedua, jangan tambah utang lagi. Jangan top up ya. Bertahan. Ya. Perlu Michael tahu bahwa perpajakan juga mau naik kan nih. Oh ya? Rencana perpajakan juga mesti akan naik kan ya. Ya. Itu kira-kira naik atau tidak saya enggak tahu. Tapi perpajakan kan rencana mau naik. Iya, iya, Ada iya. wacana ke situ. Benar, benar. Nah, kalau menurut saya kondisi bisnis seperti ini, kita harus bisnis safety, yaitu seperti apa? Jangan ngejeloki harga. Oke. Kadang kan demi untuk mendapat proyek, Ya. ingin mendapat order, Ya. itu langsung nurunin harga supaya dapat proyek. Ini enggak bisa, kondisi seperti ini enggak bisa. Ya, ya, ya. Jadi lebih baik bermain aman aja. Ya. Pokoknya ini order langsung dikirim, langsung kita ke cari bahannya langsung kalkulasi sekian, keluar sekian. Oke. Kita enggak berani yang namanya itu ngejeloki harga. Ya. Artinya ngejeloki itu misalnya harganya itu pasaran 10.000, turunin 8.000. Ya. Sekarang bukan model seperti itu. Ya, ya, Enggak ya. bisa. Kalau bisnis model seperti itu bisa tidak bertahan lama. Ya. Karena sekarang ini naik turun, susah diprediksi. Oke. Dan bisnis yang non real hindari dulu. Non real itu gimana Pak contohnya? Nah, misalnya investasi. Ya. Nah, investasi itu harus yang real. Misalnya tanah, itu kan jelas real. Iya. Emas real. Ya. Nah, kalau investasi ya berhubungan seperti misalnya kayak Indosurya. Iya, iya. Nah, hindari itu. Oke. Oke.
Bisnis seperti non-real itu hindari. Kenapa? Karena ini nanti akan berdampak nanti di tahun ini dan tahun depan. Oke, nah Pak, saya barusan dapat inspirasi baru. Tanya Pak Dautoni tentang, tadi kan bilang non-real Pak, yang nggak kelihatan. Kripto gimana Pak? Jangan. Karena tidak ada dasar untuk, kan gini ya, suatu negara mencetak uang kan ada dasarnya. Iya, iya, Sedang kripto itu kan tidak ada dasarnya. iya, Nah ini kan seperti dimainkan, digoreng. iya. Itu seperti kayak Bitcoin. Untuk Indonesia saran saya jangan. Oh ya? Jadi kalau saham Pak gimana? Saya beritahu, yang paling aman untuk masa sekarang adalah yang real aja. Oke, oke. Nah ketiga, ada lagi Michael. Iya, Pak. Kalau mau bermain lagi, tanah, emas, perak. Perak. Perak maksudnya gimana? Perak sungguhan. Oh, oke. Bakal Nah. naik Pak? Enggak. Itu gini ya, kita kan cari yang paling aman. Iya, iya. Kalau emas enggak kemahalan ya beli Oh, perak. perak, iya. Iya, makanya. Jadi kripto jangan Pak ya, Jangan. yang real jangan. Saham lebih baik. Lebih baik jangan dulu. Nah untuk saham lebih baik jangan dulu sampai nunggu tahun depan. Oke. Karena kondisi seperti ini kan tidak stabil. Iya, soalnya ada orang bilang, wah kripto itu naik terus Pak. Wah kita bagus ini kan di rumah aja gitu. Jadi mereka bilang, ya enak saya main kripto aja gimana. Karena kripto itu kan tidak ada dasarnya, Iya, Michael. iya, iya. Iya. Nah, tidak ada dasarnya gitu loh. Iya, Dan benar. ini terutama untuk Indonesia, Iya. kripto atau Bitcoin. Iya. Ya. Nah, kemarin ada ahli IT, dia seorang profesor, doktor. Iya, Nah, Iya. dia tanya sama saya, minta petunjuk Tuhan. iya. Karena dia kan seorang profesor, seorang doktor, Iya. dan dia adalah lulusan Amerika Iya, dan dosen di Amerika. iya Pak. Dan hebatnya apa Michael? Orang Indonesia. Woi, oke. Dia nelpon saya untuk tanya tentang Tuhan, tentang satu sistem namanya blockchain. Blockchain, oke. Saya pernah dengar itu. Nah, terusan waktu itu dia tanya sama saya, bagaimana tentang blockchain ini? Karena yang berhubungan namanya digital. Nah, berhubungan digital ini itu sangat riskan. Nah, waktu itu dia tanya sama saya, bagaimana untuk membuat suatu sistem untuk blockchain ini lebih akurat dan ada dasarnya. Nah, waktu itu dia memberitahu tentang kripto, tentang Bitcoin dan lain-lainnya, dia ahli komputer. Tapi saya hanya mendapat jawaban Tuhan hanya satu hal, dan saya sampaikan ke dia, dan dia saat ini baru bikin sistem juga. Waktu itu dia dikasih tahu bahwa untuk membuat suatu sistem yang paling baik, yaitu, ingat bukan sempurna, baik, yaitu teknologi blockchain digabung dengan dasar teknik komputer waktu diketemukan. Artinya supaya semua ada dasarnya. Ya, ya, Nah, jadi makanya ada istilah awal dan akhir, ya, alfa dan omega. ya. Nah, waktu itu dia memberitahu saya, ini profesor yang tanya ini profesor nih Michael. ya. Langsung dia kaget. Dia diam gini. Betul. Tentang blockchain semua akan dibikin sistem. Itu nanti tetapi tetap sesempurna apapun pasti ada kelemahannya. Iya. Dan waktu itu dia memberitahu kelemahannya ada di mana. Ya, Dia memberitahu harus ada dasarnya. ya, Seperti uang dicetak zaman dulu itu dasarnya emas. ya, ya, Langsung dia memberitahu berarti semua akan kembali ke dasar. ya. Langsung dia memberitahu mulai hari ini dia akan bikin sistem blockchain dengan dasar itu. Asal, iya. Itu yang nanya saya ini dosen Amerika. Dia dulu ngajar di Texas. Wow, wow. Nah Pak, kalau bicara tentang tadi trading ya, ini sebagai penutup. Kan ada kayak terikat gitu Pak. Saya kepingin lagi, dan akhirnya banyak orang bangkrut di situ. Nah saya mau tanya tentang ya ini, apakah mengikat kayak gini nih, apakah dosa dan gimana Gini. atasinya Pak? Saya punya seorang ayah. Ya, Ayah saya ini seorang penjudi ya, dan judi kartu. oke.
Dan hebatnya satu Michael, tidak pernah kalah. Kok bisa dukun, Pak? Bukan. Dia disebut namanya itu, bahkan ada seorang penjudi yang namanya itu Yuho. Ya, Ada juga namanya Yungjin, ya. dua-duanya sudah meninggal ya, itu orang Solo. Itu menyebut papa saya itu dewa judi. Papanya Pak Daud. Nah, dan dia itu katanya bayi judi, kakeknya penjudi. Waduh, iya. Padahal yang namanya Yuho itu penjudi. Iya. Nah, dia cerita tentang ayah saya. Ayah saya dalam judi kartu hampir tidak pernah kalah. Iya. Kalahnya hanya satu dia, Bandari Buntut. Buntut SDSB kan Iya. enggak bisa dimainkan. Iya. Tapi kalau kartu dia bisa bermain. Iya. Iya. Nah, waktu itu dia memberitahu saya tentang sebelum dia berhenti total. Dia ngomong, kalau kamu itu judi Iya. hanya untuk hobi, lebih baik jangan. Iya. Loh, papa ini judi karena untuk hidup. Iya. Makanya dia belajar. Nah, dia memberitahu suatu rahasianya. Dan dia cerita pernah mengalahkan juara Brit, itu kartu itu, 3 orang sekaligus. Iya. Wow. Dan dia judi di mana-mana Iya. menang. Makanya seorang penjudi yang namanya Yuho ngomong, dia adalah kakeknya penjudi. Ada yang ngomong dewa judi. Iya, iya. Nah, ya tapi uang jin dimakan setan. Akhirnya mama saya kena sakit ginjal, hampir mati. Oh. Iya, iya. Nah, sehingga saya doain dalam nama Yesus, mama saya sembuh, Iya. mama saya sembuh, dan papa saya bertobat, ambil keputusan tidak judi lagi. Iya. Tapi sebelum berhenti judi, dia cerita, ini rahasia judi. Aku judi itu untuk hidup. Iya. Seorang bandar Iya. tidak takut penjudi menang. Iya. Iya. Seorang bandar paling takut penjudi berhenti. Oh, oke. Iya. Iya. Yang paling ditakuti adalah kalau penjudi itu berhenti. Soalnya terikat mungkin, Pak ya. Jadi jangan berpikir kalah ini mau nambah lagi supaya tahu menang. Iya. Siapa tahu ini Iya. yang bikin bangkrut. Iya, 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 iya. Dan dia ceritakan, dia cerita ini rahasia. Iya. Dia beritahu bagaimana dia bisa membuat kartu. Iya. Nah, ada yang namanya kartu dibelah, dia diajar sejak usia 7 tahun Iya. sama kakaknya. Kakaknya pun ahli judi. Iya. Kartu dibelah, terus diginikan. Itu dari SD. Iya. Nah, setelah itu dia menemukan suatu metode. Iya. Tahu minyak rambut namanya pomade. Pomade. Iya. Dia itu selalu pomade-nya tebel sekali. Oke. Ini kartu, langsung dia kasih tanda gini. Kartunya ini tidak kelihatan, hanya dia yang tahu yang ngasih tanda itu ada kilapnya gitu. Ah. Nah, kartu ini dibagi gini. Nah, kilatan kartu ini set kelihatan. Oh, soalnya ada pomade-nya, Pak ya. Oh, pintar juga ya. Nah, kan ada yang pakai, dia cerita bahwa lawan-lawannya itu ada yang pakai tanda, setiap garis kasih tanda. Iya, iya, iya. Dia hilangkan tandanya dengan pomade itu. Set, gitu. Oke. Ada yang juga pakai ini, kacamata, infra, tek langsung kelihatan tandanya. Dia ngomong, lawan-lawan saya dulu seperti itu. Ada yang megang kartu, cep langsung nemplek gini. Dia ngomong, banyak lawan saya seperti itu. Nah, tapi papa saya berjudinya itu caranya gimana? Kartu itu bukan dari dia, dari lawan. Oh. Begitu kartu itu dari lawan, kesentuh papa saya, langsung papa saya ngasih tanda. Ya. As, keriting, angka berapa, tahu. Dan dia tidak pernah kalah. Iya. Dan dia cerita sama saya, lebih baik berhenti. Gitu. Iya. Nah, caranya kita ngatasin, cara ngatasin dosa mengikat itu gimana, Pak? Komitmen dulu, minta bantuan Roh Kudus, Oke. kuat kuasa Roh Kudus. Yes. Kedua harus punya niat dulu. Oke, jadi komitmen, niat. Iya, 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 iya. niat. Ketiga doa, pasti itu. Itu ada setannya berarti, Pak? Kalau mengikat ngikat itu gitu. pasti. Oh. Apapun yang mengikat itu dari setan berarti? Nah, kalau satu mengikat itu kan seperti kayak kecanduan. Iya. Dan itu tidak, Tuhan tidak berkenan. Tuhan nggak berkenan.
Ya kok bukan dari Tuhan, ya dari lawannya, yaitu iblis ya Pak? Iya, Oke. tapi mengikat di sini hal yang negatif ya. Hal yang negatif ya. Itu berhubungan dengan roh juga. Hmm. Nah, jadi kalau Anda yang kecanduan judi, bagaimana untuk berhenti? Ingat, seorang bandar tidak takut penjudi menang. Ya, Seorang bandar takut penjudi berhenti. berhenti. Itu Iya. yang ngomong papa saya. Jadi kita harus memutuskan komitmen berhenti ya. Berhenti. Nah, kalau ngikat selingkuh Pak. Jadi ada tiba-tiba orang itu terikat sama wanita gitu. Nah itu dari setan. Pertama dari setan, tapi untuk mengalahkannya yang kedua harus kalahkan perasaan. Oke. Kalau dia nggak sadar Pak. Nah misalnya ini sebagai orang-orang di sekitarnya ini mungkin Pak. Mereka kan mau doain. Ini kelihatan nih orang ini terikat. Dia udah dosa terus dia terikat. Gimana kita sebagai orang-orang di sekitarnya kita bisa bantu dia untuk nyadarin dia gitu. Kita doa, darah Yesus buka pikirannya. Ya, Darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohnya, doanya fokuskan wajahnya. ya, Jadi doa itu harus ada yang difokuskan. ya, ya. Pak Daud ada kisah pernah nanganin orang yang kayak gitu Pak, yang Banyak. terikat sama Banyak. wanita atau gimana? Banyak. Ada ceritanya Pak, mungkin terakhir sebelum kita akhiri. Ada nggak kisah yang paling gila gitu tentang dosa ikatan gitu Pak? Ada. Gimana Pak? Pernah suatu kali ada seorang ibu yang suaminya itu ninggalin dia sama selingkuhan tuh enggak lama Michael. 12 tahun. Iya, itu lama Pak. 12 tahun dan dia kebingungan karena dia menghidupi anaknya. Dia minta tolong sama saya beritahu ada caranya. Caranya gimana? Tapi ini kasusnya adalah mantra ya. Pertama itu patahkan ikatan batin dulu. Ya, Ikatan batin kuasa gelap yang dibikin kuasa gelap itu. Ya, ya, ya. Caranya darah Yesus hancurkan ikatan batin mantra. ya, Kedua, saya suruh doa peperangan dia jam 6 sore sama jam 12 malam. ya, Sebelum jam 6 sore saya suruh doa. Sampai setelah itu berhenti, mendekati jam 12 malam doa lagi. Tak suruhkan fokuskan wajahnya doa, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohnya. Demi nama Yesus roh setan keluar, darah Yesus bebaskan. Nah, dia lakukan itu. Yang ketiga, ampuni. ya, Karena Alkitab berkata kalau engkau mengampuni, Bapamu mengampuni. ya, amin. Apa yang terjadi? Dia lakukan itu sampai 3-4 bulan kembali. Gitu ya Pak ya. Suaminya kembali bertobat. Oke, Dan kasus Luar seperti biasa. ini bukannya sekali saya tangani, banyak. benar. Dan setelah kita doain beres ya Pak ya. Kita ini selalu mintanya instan. Ya. Kalau hal seperti itu harus perlu bertahap. Wow, oke. Ya, ya. Karena orang yang terkena mantra, begitu setannya keluar, itu jiwanya itu tercemar roh. Itu ada ikatan namanya perjinahan. Ya. Jadi biasanya setelah berzina dengan satu, dia suatu waktu bisa kumat lagi. Nah supaya tidak kumat lagi, harus dibikin namanya itu dekat dengan orang-orang yang rohani. Bikin kelompok sel, pelayanan di gereja. Ya, ya, ya. Siap Pak. Harus ada pembimbingan. Ya. Tidak hanya berhenti Ya. doa sekali itu aja, Ngerti, perlu ngerti. proses. Ngerti. Nah, gimana Michael? Ya, puji Tuhan. Jadi hari ini kita belajar sama-sama tentang corona, bagaimana corona ini. Dan Michael, Ya, gimana Pak? corona ini, jadi corona ini tetap akan ada. Ya, Intinya bermutasi terus ya, sampai 5 tahun. ya, Nah setelah 5 sampai 10 tahun, kasusnya puncaknya error, jadi kayak virus flu biasa. ya, ya. Nah pemulihan Indonesia setitik terang Ya. itu 2023. Ya. Pulihnya total 2035. Masih lama loh Pak itu, 2035. Berarti kayak seperti dulu lagi itu 2035. Dan tahun depan inflasi. Setitik. Inflasi. Ya, ya, Tahun ini deflasi, inflasi bertemu. ya. Soalnya utangnya mungkin ya. Iya. Lah, Iya Pak. Ngerti. Jadi ngerti. tahun depan mulai inflasi. Ya. Tapi saya berdoa, doa saya Ya. untuk negara kita Ya, amin.
yaitu supaya Indonesia diberkati Tuhan. Men. Jadi saya berdoa supaya tahun depan inflasinya terkendali. Oke. Amin. Amin. Dan tahun depan kan juga moga-moga ada perubahan atau tidak ada perubahan, percaya pasti Tuhan tolong. Yes. Tentang pajak kan juga rencana mau naik. Ya, ya. Entah naik atau tidak, percaya Tuhan pelihara kita. Ya, Pak, sebagai penutup terakhir, ini banyak orang di rumah, mereka sedang isolasi mandiri, mereka sedang kena COVID, mereka lagi takut mati, mereka takut lebih parah. Ada nggak pesan buat mereka, lalu kita tutup dan doain mereka, Pak ya? Yang bagi yang kena corona, saya beritahu, jangan takut mati. Jangan Untuk takut mati itu ada jadwalnya. Yes. Gitu loh. Untuk mati itu ada Ya, jadwalnya. Ada waktunya, ya. Kedua, lebih baik tidak tahu. Oke. Gini Michael, Ya. ada satu orang tanya sama saya, Pak Daud kau tahu masa depan tuh enak sekali ya. Ya. Gitu. Saya ngomong sama dia, benar ini kamu ngomong gitu. Iya. Dia punya anak, anaknya itu masih kecil. Tuhan bicara sama saya bahwa anak itu mau dipanggil malam itu. Ya. Bahwa anak itu akan dipanggil malam itu. Ya. Waktu itu langsung saya telepon dia, kamu di mana? Kamu ingin tahu masa depan kan? Iya. Temui anakmu untuk terakhir kalinya. Ya. Anaknya di rumah sakit. Kamu ingin tahu masa depan kan? Nah waktu itu ada lagu, Bless the Lord, oh my soul. Loh, bisa nyanyi gini loh, Pak. Oh my soul, itu loh. Iya. Ya kan ya? Iya. Waktu itu ngetren lagu itu. Iya. Worship in your holy name. Bisa itu loh. nyanyi loh, Pak Daud. Nah, saya ngomong, kamu nyanyi lagu itu di dekat anakmu. Ya. Loh kenapa Pak Daud? Untuk supaya malaikat Tuhan yang menjemputnya, kamu muji menyembah Tuhan. Amen. Saya lihat malaikat sudah menjemput anak itu. Anaknya masih kecil. Artinya apa? Mati ada jadwalnya. Ya, ya. Dia itu jago bela diri. Wow, MMA. Waktu saya ngomong, jam sekian anak meninggal. Saya beritahu jamnya. Datangin, ini yang terakhir kalinya. Saya tidak tahu kalau anak itu di rumah sakit. Sejago-jagonya ahli bela diri, Iya. anaknya meninggal, nangis juga. Karena waktu dia nyanyi itu, Iya. langsung meninggal. Perjumpaan dia terakhir untuk anaknya. Makanya saya kadang memberitahu pada Michael, Iya. ada lebih baik tidak tahu Iya. daripada tahu. Iya. Yang penting kita tahu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, Yes. indah pada waktunya. Yes. Amin. Amin. Makanya kalau ada orang ngomong, Pak masa depan saya gimana? Saya memberitahu, lebih baik kita tidak tahu. Yang penting kita tahu rencana Yes, Tuhan yes. indah pada waktunya. Amin. 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 Jadi jangan stres. Ya. Saran saya yang Yes. isolasi, yang ini banyak makan buah-buahan. Oke. Pisang, alpukat, Seledri. setelah itu minum jus seledri. Oh iya. Karena nanti itu seledri itu akan digunakan untuk menghadapi virus masa depan. Iya, iya, iya. Iya. Nah jadi minum seledri, setelah itu alpukat dan telur rebus, jangan digoreng. Jangan digoreng, telur direbus 2. Oke. Dah. Kalau yang kolesterol jangan makan kuningnya, tapi putihnya. Kalau yang enggak kolesterol ya kuningnya oke lah. Siap, Pak. Siap. Nah, Haleluya. dan ingat berjemur matahari Ya. dan happy aja. Happy aja. Siap. Ayo Pak, kita doain mereka yang lagi perlu, Pak. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu Tuhan, lawat ya Yes. Tuhan, mereka yang kena isolasi mandiri, yang kena corona Tuhan, kerajaan datang hendak menjadi, bebaskan dari yang Ya. jahat, bebas dari kutuk, kuasa Yesus bekerja, lawat kami semua Tuhan, dan nama Yesus belum dimuliakan, berkati kami semua Tuhan, lawat secara pribadi, demi nama Yesus, Dalam nama. sembuh, dan Yes. Roh Kudus beri Yes. penghiburan, Amen. Amen. kekuatan iman, Amen. untuk menghadapi badai, Amen. demi nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Michael, Pak Daud. Iya Pak. Kan saya beritahu sama Michael, Iya. bahwa lagu itu diberikan Tuhan, kaki rusa itu, Iya. untuk pesan Tuhan Iya. tahun ini dan tahun depan. Ya. Jadi saudara-saudara yang kena isolasi, yang kena corona, nyanyi lagu ini. Yes, yes. Itu Karena di lagu YouTube ini- banyak itu, iya. Karena lagu ini adalah
pesan Tuhan Ya. untuk tahun ini dan tahun depan. Yes. Bahwa Tuhan memberi kita kekuatan di tengah badai. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, thank you. Terima kasih banyak Pak Dautoni. Terima kasih saudara udah nonton. Jangan lupa setiap hari Selasa dan Kamis saya ada Zoom bersama dengan Pak Daud. Saudara bisa dapatkan Zoom ID-nya di Instagram saya @psmichaelgunawan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.